Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita selalu ingat kewajiban kita bersyukur kehadiran Allah atas pemberian nikmatnya yang tidak terhingga, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk melakukan aktivitas, beraktivitas, makan minum dengan enak, mata bisa digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengarkan, bisa ngomong, dan semua nikmat itu tidak terhitung adalah gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara cara menggunakan nikmat itu ialah mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menambah kekuatan iman kita. Jadi semakin tebal, semakin kita dekat dengan Allah, ternyata itu memudahkan urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Thumma ya'ti nuli teko min ba'di dzalika saking sause mengkono apa itu masa panen, mangsa panen, yaitu 7 tahun sab'il majdubat, 7 tahun yang merupakan masa keberuntungan. Apa amun tahun fihi kang tetep ing dalam amun yughasu. Tadi 7 tahun yang tadi itu adalah setelah 7 tahun yang hari-hari subur, hari-hari mengalami kesenangan karena subur menghasilkan panen. Nah, yang ini kemudian datang 7 tahun berikutnya, itu 7 tahun yang sangat gersang, yang sangat kering, paceklik, sangat membutuhkan apa yang telah disimpan tadi, apa yang telah disimpan hasil dari panen 7 tahun pertama. Apa amun tahun fihi kang tetep ing dalam am yughasu yughasu den aliri, den turuni, den sirami sapa annas menungso bil matori kelawan udan, wafilan ing dalam yughasun nas utawa kelawan mator mang yaksiruna padha meres sapa nas al a'naba ing pira-pira anggur wa ghairaha lan liyane a'nab li khasbi krana subure subure tahun itu. Jadi 7 tahun yang dimaksud ini adalah 7 tahun tentang kesuburan, masa-masa menyenangkan. Itu semua tadi itu adalah pentakwilan mimpi atau penafsiran mimpi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kemampuan Nabi Yusuf itu bisa menakwilkan mimpi. Kemarin kan ada orang di atas kepalanya ada roti, kemudian dipatok-patok oleh burung. Nah, itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf bahwa nanti kamu ini akan dibunuh, dihukum mati, kemudian
akan dipatok-patok oleh burung kepalamu. Jadi mimpinya, takwilnya mimpi Nabi Yusuf ini menjadi kenyataan. Nah ini ya kelebihan Nabi Yusuf diantaranya. Ini adalah warisan dari ayahanda, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Wa qala lan ngendika sapa al maliku raja, lamma ja'at kalane nekani hu ing Malik sapa ar-rasul utusan, wa akhbar lan ngabari sapa rasul hu ing Malik bitakwiliha kelawan takwile ngimpi mau. Setelah disampaikan kepada raja bahwa takwilnya mimpi begini, maka raja itu mengatakan, itu tekakno sira kabeh ni ing ingsun bi kelawan Nabi Yusuf, ai billadzi tegese kelawan wong abaroha kang nembungake sapa alladzi ha ing ngimpi. Sudah datangkan ke sini siapa itu yang menakwilkan mimpi itu, bawa ke sini. Nah gitu. Walamma jaa mongko tetkalane us sowan us rawuh hu ing Malik ay Yusufu tegese Yusuf sapa ar-rasulu utusan wa talaba lan murih sapa Malik hu ing rasul lil khuruji kanggo metu qala dawuh sapa Malik qasidan hale nejo izhara baraatihi ing ngatonake bebase Nabi Yusuf. Jadi karena telah berjasa menakwilkan mimpi, maka oleh raja diputuskan Nabi Yusuf ini akhirnya sudah keluar saja, kamu udah nggak usah dipenjara gitu. Ini banyak ya, kalau ya, diantaranya ya ada saya kenal itu orang di penjara, tapi dia punya keahlian memperbaiki mobil begitu, memang pinter. Akhirnya ya bisa keluar. Ada yang lagi menulis Al-Quran gitu ya, nanti punya keahlian tertentu. Irji baliyo siro ila rabbika maring bendara sira fasal monggo takono sira hu ing rabbika ayas ala ing yen takon ma iku apa balun niswati ai halun niswati kahanane pira-pira wadon allati kang kotokna kang meget sapa allati utawa niswah itu allati kotokna kang meget sapa allati aidiyahunna ing pira-pira tangane allati inna rabbi setuhune utawi bendara ingsun sayyidi tegese bendara ingsun bikaidihinna kelawan tipu dayane allati utawa niswah pira-pira wadon mau iku alimun ngudaneni faraja mongko bali fa akhbaro mongko bali sapa rasul wa akhbaro mongko paring khabar sapa rasul al malika ing raja fa jamaa mongko ngumpulake sapa Malik hunna ing niswah. Jadi dipanggillah utusannya, kemudian disuruh nanyakan gimana keadaan perempuan-perempuan yang memotong-motong jarinya karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Qala dawuh sapa Malik ma iku apa khotbukunna kahanan sira kabeh ai saknukunna idrawattunna nalika bujuk sapa pira wadon sapa sira wadon Yusuf ing Nabi Yusuf an nafsi saking awake Nabi Yusuf hal wajadtunna ana ta nemoni sira wadon minhu saking Yusuf mailan ing condong ilaikunna maring sira wadon kulna ngucap utawa matur sapa niswah hasya demi Allah maha suci
lillahi kanggo Gusti Allah ma alimna orang ngerteni kita alaihi ing atase Nabi Yusuf min su'in saking Allah. Kami melihat Yusuf itu ndak punya cacat, dia gantengnya bukan main. Itu ceritanya si wanita itu di hadapan raja. Qolat mongko qolat ngucap roda pengendika sapa Imro'atul Aziz garwane Al Aziz yang merayu Yusuf yang pertama, al ana saiki khos has haso ai wadhuha wus jelas apa al haku barang bener, kenyataannya sudah jelas sekarang. Ana utahe ingsun iku rawatu bujuk sapa ingsun hu ing Yusuf an nafsi saking awake Yusuf wa innahu lan setune utahe Yusuf iku laminas shadiqina yakti setengah saking wong-wong kang bener fi qauli ing dalam ucapan Yusuf hiya rawadatni an nafsi. Ucapan Yusuf pada waktu itu kan dia ini perempuan ini yang membujukku, bukan aku yang membujuknya begitu. Jadi mengakulah istrinya Al Aziz itu bahwa dia yang membujuk, seperti di dalam ayat-ayat sebelum ini kan ingkana qamisuhu qudda min qubulin fasodaqat wa huwa minal kadhibin wa ingkana qamisuhu qudda min duburin fasodaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau bajunya Yusuf itu robek dari depan maka Yusuf benar, maka wanita itu benar, Yusuf yang salah. Kalau bajunya Yusuf itu robek dari belakang maka Yusuf benar, wanita itu yang salah. Ternyata falamma ro'a qudda min duburhin qala innahu min kaitikun. Karena sudah dilihat itu robeknya sebelah belakang, maka kalian itu salah wahai wanita. Pada waktu itu belum ada tanggapan yang memuaskan. Nah, setelahnya dilihat oleh para wanita yang banyak itu yang mengejek istri Al Aziz, kemudian ternyata betul ketampanan Yusuf bukan main sampai memotong-motong jarinya itu. Nah, disitulah istrinya Al Aziz itu mengaku, ya saya yang menggodanya. Kalian sendiri tahu kan bahwa Nabi Yusuf gantengnya bukan main sampai jari-jari kalian terpotong. Nah ini, jadi sing ngelokne itu dapat hukuman, sing dilokne ya puas akhirnya, walaupun sing dilokne itu salah. Nah ini cerita di dalam Al-Quran itu adalah nyata, cerita nyata. Ini bukan kisah cinta dua orang, tetapi ini adalah kisah bagaimana besarnya godaan setan kepada manusia, bujukan setan kepada manusia supaya apa? Manusia itu tergelincir. Ya, dibuatlah Nabi Yusuf ganteng, kemudian dibuatlah wanita itu tertarik dan seterusnya. Nah, kita di dunia kan seperti itu. Dan kalau manusia tidak tertarik pada lain jenis ya dipertanyakan, karena orang yang berketurunan Allah merintahkan kita berketurunan, dan keturunan itu ya umumnya diwujudkan karena rasa saling mencintai, kasih sayang. Fa akhbaro mongko ngabarake sapa Yusuf Nabi Yusuf bidzalika kelan mengkono tinutur faqala mongko dawuh sapa Nabi Yusuf zalika utahe mengkono tinutur ai talabul baroati mure bebasake iku liya lama drapun ngerti sapa Al Aziz pejabat di Mesir pada saat itu, suaminya yang menggoda Nabi Yusuf. Hal itu supaya Al Aziz itu tahu anni ing setuhune ingsun iku lam akhun ora khianat ingsun hu ing Al Aziz fi ahli ing dalam garwane Al Aziz bil ghaibi kelawan ghaib, tegese pada saat Al Aziz itu tidak di rumah, yang ada hanya majikan perempuan
Aku ini tidak berkhianat, tidak menggunakan kesempatan. Nah, ini bil ghaibi hale nglawan ghaib, tegese tidak di rumah. Nah, ini para nabi itu kan ya sidik, amanah, tablik, fatona. Amanah bisa dipercaya, tidak ngapusi, tidak menggunakan kesempatan dan seterusnya, aji mumpung. Wa annallaha lan satuhune utai Gusti Allah iku la yahdi ora nuduhake sapa Allah kaidal khainin ing tipu dayane wong kang khianat. Kalau kita berusaha khianat ya, bohong, apa melakukan apa yang tidak semestinya, maka kita diancam tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Padahal petunjuk Allah itu selalu menuju kepada kebaikan. Kalau orang yang tidak ya, diancam tidak akan diberi petunjuk, bagaimana jadinya? Ya pasti akan ketere-tere, kesasar-sasar, kelonyor apa namanya, ketelonyor-telonyor. Nah, ini loh. Jadi faedah dari ayat ini larangan berbohong, larangan khianat. Dan yang kedua, petunjuk itu tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang berkhianat, yang berbohong. Kemudian yang ketiga, dibutuhkannya sifat amanah. Sifat amanah, teman bisa dipercaya. Walaupun misalnya atasannya, pimpinannya tidak tahu begitu, ya kita tetap melaksanakan tugas sebagai mestinya supaya penghasilan kita itu barokah. Oke, oleh barokah ya bahaya. Nah, ini adalah akhir juz 13. Akhir juz 13. Jadi surat Yusuf ini berada di juz 12 dan awal juz 13. Ini masih berlanjut kisahnya ini, dan ada penelitian tentang model komunikasi dalam kisah Nabi Yusuf. Itu ada model linear, satu arah, tidak ada tanggapan. Ada interaksional, saling berkomunikasi ya, dialog, hiwar. Kemudian ada transaksional yang di situ ada dua-duanya itu saling mengisi, saling memberi alasan, saling
lagi, dosa lagi, ampun lagi. Ya berusaha jangan, yang tidak baik itu supaya ditahan, karena itulah orang yang beruntung. Waqala wan lan ngendika ta dawuh sapa al maliku raja itu nekakno sira kabeh ni ing ingsun bi kelawan Nabi Yusuf astahlis mongko ndadekake murni akan membersihkan ingsun hu ing Yusuf li nafsi kedue awak dhewe ingsun. Artinya datangkan Yusuf kepadaku, dia akan aku jadikan asisten pribadi. Aj'alu ndadekake sapa ingsun hu ing Yusuf khalisan wong kang khusus murni li kanggo ingsun dunasyarikin dudu ora ana kancane. Faja'a mongko rawuh to dugi sapa Yusuf hu ing Malik sapa ar-rasulu utusan. Faja'a mongko nekani hu ing Malik sapa ar-rasulu utusan. Waqal lan ngendika utawa matur sapa utusan mau ajib jawaban sira al-malika ing raja. Faqama mongko jumeneng sapa Yusuf wa ta'alan pamitan sapa Yusuf ahlas sijni ing kerumunan utawa gerombolane kelompok di penjara. Wa ta'alan donga sapa Yusuf lahum kedue ahlas sijni tumang tasala nuli siram sapa Nabi Yusuf wala bisalan nganggo sapa Nabi Yusuf thiaban ing klambi hasanan kang bagus. Wa takhlalan manjing sapa Nabi Yusuf alaihi ing atase Malik. Falamma kallama mongko tatkalane guneman sapa Malik ngobrol hu ing Nabi Yusuf qala ngendika sapa Malik dawuh sapa Malik raja niku lahu kedue Nabi Yusuf innaka setuhune ta sira Yusuf al yauma ing dalem dina iki ladaina ana ing sandinge ingsun iku makinun wong kang nempati kedudukan aminun tur pinercaya dzu makanatin wong kang duweni kedudukan wa amanatin lan amanat ala amrina ing atase urusan kita. Inilah mitra persada. Jadi kejujuran itu berakibat baik bagi pemiliknya, bagi keluarganya juga. Jadi karena amanat, karena bisa dipercaya, akhirnya derajatnya naik, diangkat menjadi keluarga besar, jadi asisten, yang nanti di akhirnya Nabi Yusuf itu menjadi yang ngurusi keuangan Mesir, pemerintah Mesir. Ini kan berakibat baik kepada keluarganya juga kan, akhirnya keluarganya jadi sejahtera ya. Kalau ada keluarga baik kemudian ada satu yang melenceng itu, orang udah bilang itu keluarganya itu anaknya itu saudaranya itu. Waduh, keluarganya yang tidak berbuat apa-apa terkena getahnya. Maka ketika ada seorang sahabat tuh minta izin kepada Kanjeng Nabi, kula jenengan izini kula zina. Ya ada saja ya sahabat itu, kula jenengan izini kula badhe zina. Kanjeng Nabi bukan bilang jangan begitu, bukan, tapi menjelaskan. Nah, ini komunikasi Kanjeng Nabi itu sangat persuasif, membujuk, tapi dengan halus ya. Kanjeng Nabi bercerita, apakah engkau rela seandainya ibunya dizinai oleh laki-laki? Dizinai berarti kan dikumpuli dengan tanpa nikah kan? Atau engkau setuju anak perempuanmu dizinai oleh seorang laki-laki? Wah gitu. Makanya kan berpikiran juga sahabat ini, waduh iya ya, kalau ibu dizinai orang laki-laki, aku ndak setuju. Aku bela ibuku, anakku perempuan ndak boleh. Seperti itulah arahan Kanjeng Nabi untuk menggambarkan gitu loh akibatnya. Kalau kamu berzina sama orang, nanti
ayahnya atau apa namanya, mungkin keluarganya, pasti tidak terima, tidak senang, tidak membolehkan. Nah, ini kalau orang dihadang dengan halus seperti itu akan merasa menghitung-hitung sendiri. Famadza mongko ing apa taro weruh sapa sira, tegese piye pendapatmu annaf'ala ing yen to agawe ingsun kola. Matur sapa Nabi Yusuf, ijma jenengan kumpulaken at-ta'ama ing daharan wasra lantan wan lan jenengan tandur zar'an ing tanduran kasiron kang akeh fi hadhihi sinina ing dalam ikilah taun sibati kang subur, wadakhir lan jenengan simpen atau ama ing panganan fi sumbuli ing dalem kelompoke to'am, fatakti mongko nekani panjenengan rawuhna ilai, fatakti mongko nekani sapa apa jenenge masa-masa subur iku ilai kamar sira, fatakti mongko teko ilai kamarang panjenengan sapa al-khalqu tiyang kathah liam taru supaya apa jenenge ya berundi sapa al-khalq mingka saking panjenengan. Faqala monggo ngucap dawuh sapa Malik, waman lan sapa li kanggo ingsun bihadza lan iki, piye kuwi maksude? Ala dawuh sapa Nabi Yusuf, sapa Yusuf Nabi Yusuf, ij'al mungkin datusaken tuan ni ing ingsun ala khazainil ardi ing atase pira-pira perbendaraane bumi, ai ardi Mesir tegese bumi Mesir, ini setuhune kula iku hafizun tiyang ingkang saged ngreksa, alimun tur mempunyai keahlian, dzu khifdin wong kang duweni pangreksa, wa ilmin lan keahlian keilmuan bi amriha lan urusane apa khazainil ard. Langsung matur tenggene raja niku, mohon saya jadikan orang yang mengurusi keuangan. Wakilan dan ucapakan katibun hasibun, seorang pencatat, seorang penghitung. Di sini nanti peristiwa itu menyebar ketika keluarga Nabi Yakub itu paceklik, datanglah ke Mesir, yang ada kabar di Mesir ada bagi-bagi makanan, atau ada keterangan lain itu diberi harga yang murah sehingga terjangkau. Ketemulah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya yang selama ini memojokkan, bahkan memasukkan ke sumur itu. Terjadilah dialog di situ. Kemudian akhirnya ketemu kembalilah Nabi Yusuf bertemu dengan ayahanda Nabi Yakub alaihissalam. Jadi di situ ada peran Allah Subhanahu wa taala yang besar. Skenario seperti itu semua diciptakan oleh Allah untuk mengantarkan manusia supaya apa? Supaya manusia ini merasa tidak ada yang dilakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kita karena mempelajari kalamnya, dan mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.